Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video pembelajaran kali ini kita akan belajar mengenai sistem persamaan linear 3 variabel. Oke, jadi kalau di jenjang SMP kalian sudah belajar mengenai sistem persamaan linear 2 variabel. Sekarang ditambah variabelnya di-upgrade jadi 3 variabel. Nah, apa sih persamaan linear 3 variabel itu bentuknya seperti apa sih? Jadi persamaan linear dengan 3 variabel mempunyai bentuk umum sama aja dengan 2 variabel, cuma bedanya sekarang variabelnya jadi 3. Bentuknya adalah AX plus BY plus CZ sama dengan D. Jadi ini variabelnya adalah yang X, variabel Y, dan variabel Z. Untuk A, B, C, dan D itu adalah bilangan real, yaitu koefisien dan konstanta. A, B, C adalah koefisiennya, sedangkan D adalah konstantanya. Nah, kemudian ada sistem persamaan linear 3 variabel. Apa bedanya antara persamaan dan sistem persamaan? Jadi kalau persamaan tadi, ini persamaan, nggak ada kata sistemnya, maka hanya ada satu persamaan, cuma ada satu seperti ini. Tapi kalau sistem persamaan linear, itu bentuknya ada 3. Bisa terdiri dari 2. Kalau persamaan linear 2 variabel, biasanya terdirinya dari 2 persamaan. Tapi kalau sistem persamaan linear 3 variabel, maka biasanya terdiri dari 3 persamaan. Jadi berkumpul. Itu namanya sistem. Nah, sekarang menyelesaikannya dengan cara apa? Menyelesaikan sistem persamaan linear 3 variabel. Dapat diselesaikan dengan beberapa cara katanya. Yang pertama adalah metode substitusi, yang kedua metode eliminasi, yang ketiga metode gabungan yaitu substitusi dan eliminasi. Ketiga metode ini sudah pernah kalian gunakan di jenjang SMP untuk menyelesaikan sistem persamaan linear 2 variabel. Jadi harusnya sudah kenal mengenai metode substitusi itu gimana, eliminasi itu gimana, dan gabungan itu seperti apa. Akan kita bahas satu-satu. Metode substitusi. Namanya metode substitusi itu berarti mengganti atau memasukkan. Substitusi itu memasukkan atau mengganti variabel satunya dengan variabel lain atau suatu persamaan dimasukkan ke dalam persamaan lainnya. Nah, sekarang misal, contoh, tentukan himpunan penyelesaian dari sistem persamaan berikut. Nih, ada 3 persamaan karena merupakan sistem. Yang pertama, X tambah Y tambah Z sama dengan min 6. Ditulis. Dikasih tanda kalau dia adalah persamaan pertama. Ya, persamaan pertama. Kemudian yang kedua, X dikurang 2Y ditambah Z sama dengan 3. Merupakan persamaan kedua. Yang ketiga, min 2X tambah Y tambah Z sama dengan 9 adalah persamaan ketiga. Nah, sekarang cara menyelesaikannya, persamaan 1 dapat dirubah katanya. Persamaan 1 tadi adalah X tambah Y tambah Z sama dengan negatif 6. Ini kita rubah. Cara merubahnya adalah menyisakan satu variabel di sebelah kiri, 2 variabel yang lain kita pindah ke kanan. Oke, misal, ini yang kita pakai adalah Z. Kita sisakan Z-nya. Z sama dengan X yang sebelah kiri kita pindah jadi min X. Y pindah jadi min Y. Min 6 tetap min 6. Maka Z sama dengan min X min Y min 6. Ini adalah persamaan 4. Oke, dan sekarang boleh nggak Bu kalau nggak Z? X aja deh maunya. Boleh. X-nya taruh sebelah kiri. Berarti yang dipindah apa? Yang dipindah adalah Y dan Z-nya. Kalau mau Y yang ditinggal, berarti X dan Z yang dipindah ke kanan. Gitu ya. Nah, sekarang cara memilihnya. Yang mana yang harus dipindah? Yang mana yang nggak boleh dipindah? Oke. Apakah selalu persamaan 1 yang harus kita gunakan? Enggak. Misal, kalian mau pakai persamaan kedua. Ini kan persamaan 2-nya 2 min X min 2Y tambah Z sama dengan 3. Lihat koefisien dari variabelnya. Ini koefisiennya, koefisien X 1, koefisien Y min 2, koefisien Z 1. Yang boleh dipindah, atau yang boleh ditinggal, bukan dipindah. Yang boleh ditinggal itu kalau koefisiennya 1.
Jadi kalau kalian gunakan persamaan 2, kita taruh di sini persamaan 2-nya. Ini tadi kan persamaan 1 yang dipakai. Misalnya ini Ibu ganti jadi persamaan 2, dapat dirubah menjadi gitu. Maka yang ditinggal hanya boleh X dan Z. Ini ya persamaan 2-nya ini Ibu taruh sini. X dan Z yang boleh ditinggal. Boleh ditinggal, bukan boleh dipindah. Yang boleh ditinggal adalah X dan Z. Y-nya harus kita pindah ke kanan, wajib. Kalau pakai persamaan 1, karena koefisiennya 1 semua, maka kalian bebas mau pakai X boleh, mau pakai Y boleh, mau pakai Z boleh. Tapi kalau ada yang punya koefisien lebih dari 1, misalnya 2, min 2, pokoknya selain 1, maka itu yang harus kalian pindah. Cari variabel yang koefisiennya 1 untuk ditinggal. Gitu ya. Tadi persamaan 4. Lanjut. Setelah merubah satu persamaan, mau persamaan 1 boleh, persamaan 2 boleh, persamaan 3 boleh, dirubah dulu. Kemudian substitusi persamaan 4 ke persamaan 2. Jadi kalau tadi kita pakai persamaan 1, jangan dipakai lagi persamaan 1-nya. Kita pakai persamaan yang lain, boleh 2, boleh 3 gitu ya. Substitusikan. Persamaan 2 adalah X min 2Y plus Z sama dengan 3. Masukkan. Tadi kan persamaan 4, Z sama dengan. Di persamaan 2 juga ada Z. Maka Z-nya boleh kita ganti dengan min X, min Y, min 6. Oke, nah seperti ini. X, min 2Y, ini ya turun X, min 2Y. Z-nya kita ganti dengan persamaan 4 tadi. Z itu adalah min X, min Y, min 6. Sama dengan 3. Tinggal kita operasikan. Ini dibuka aja kurungnya. Jadi, X min 2Y min X min Y min 6 sama dengan 3. Ada variabel yang sama nih. X dikurang X, 0. Maka sisa min 2Y dikurang Y adalah min 3Y. 3, kemudian min 6 sebelah kiri kita pindah ke kanan. Plus 6. Maka hasilnya adalah min 3Y sama dengan 9. Berarti Y adalah 9 dibagi min 3 sama dengan min 3. Ini baru dapat satu variabel nih, baru dapat Y. Sekarang langkah selanjutnya adalah substitusi persamaan 4 ke persamaan 3. Kalau tadi kan kita pakai persamaan 2 dulu. Berarti sisanya yang belum dipakai apa? Yang persamaan 3. Berarti harus kita pakai ini. Kalau yang kedua tadi kita pakai persamaan 3, berarti yang sekarang masuknya ke persamaan 2. Diperoleh katanya. Persamaan 3 adalah min 2X plus Y plus Z sama dengan 9. Persamaan 4 tadi Z. Kita ganti Z-nya. Jadi min 2X tambah Y tambah Z adalah min X, min Y, min 6. Sama dengan 9. Kita buang tanda kurungnya. Min 2X tambah Y dikurang X dikurang Y dikurang 6 sama dengan 9. Ini habis ya, Y dikurang Y 0, min 2X min X adalah min 3X, 9 tambah 6. Min 3X sama dengan 15, maka X adalah min 5. Sudah dapat X, sudah dapat Y yang kedua tadi. Nah sekarang substitusi X tadi yang kita dapat X dan Y ke persamaan 4. Ingat persamaan 4 adalah Z. Kita ganti X-nya dengan min 5, Y-nya dengan min 3. Jadi, min dalam kurung X-nya kita ganti min 5, dikurang, Y kita ganti min 3, dikurang 6. Min ketemu min jadi plus 5, plus 3, min 6 adalah 2. Jadi sudah dapat nih, X-nya min 5, Y-nya min 3, dan Z-nya 2. Kalau disuruh menentukan himpunan penyelesaian, tinggal diurutkan X, Y, Z. Jadi bukan dari yang terkecil ke yang terbesar, tapi mulai dari variabel X, baru Y, baru Z, gitu ya. Nah, sekarang kita coba metode eliminasi. Contoh, tentukan himpunan penyelesaian dari sistem berikut.
2x plus 3y plus 4z sama dengan 2 persamaan satunya. Persamaan 2-nya 2x min y min 5z sama dengan 3. Persamaan 3-nya 3x plus 2y min 2z sama dengan min 1. Metode eliminasi berarti kita mengeliminasi salah satu variabel. Satu-satu kita eliminasi. Kalau pakai metode eliminasi nggak boleh pakai substitusi ya, karena ini eliminasi murni namanya. Nah, sekarang jawab yang pertama. Eliminasi variabel x dengan mengurangkan persamaan 2 dengan persamaan 1. Setelah terlebih dahulu dikalikan 2. Katanya persamaan 2 dengan persamaan 1. Persamaan 2 dan 1 atau 1 dan 2 sama saja, kalian kurang. Nah, kita memilih 2 persamaan dulu. Jadi caranya pilih 2 persamaan. Boleh 1, 2, boleh 2, 3, boleh 1, 3 gitu ya. Ini kita pakai 1, 2. Lihat persamaan satunya x plus 3y plus 4z sama dengan 2. Yang kedua, 2x min y min 5z sama dengan 3. Nih, fokus ke sebelah sini dulu. Nah, sekarang apa yang mau kita eliminasi? Kalau kita eliminasi x, berarti harus kita samakan koefisiennya. Yang di bawah ini koefisiennya 2, yang atas koefisiennya 1. Kalau mau sama, berarti yang atas harus dikali 2. Biar sama-sama 2. Semuanya harus kita kali 2. Itu kalau eliminasi x. Kalau kita eliminasi y, berarti harus sama 3. Berarti yang di bawah yang kita kali 3, gitu ya. Kemudian kalau kita eliminasi z, 4 dan 5 apa? Yang sama, biar sama nih. Berarti 4-nya kali 5, 5-nya kali 4 gitu ya. Atas kali 5, bawah kali 4. Nah, biar enak, biar simple, biar cepat, kita eliminasi x-nya aja, biar nggak terlalu besar angkanya. Dikali 2. Jadi yang pertama kali 2. X kali 2 adalah 2x, 3y kali 2, 6y, 4z kali 2, 8z, 2 kali 2, 4. Oke, persamaan 1 sudah beres. Persamaan 2-nya tinggal kita salin pindah ke sini. 2x min y min 5z sama dengan 3. Nah, sekarang tinggal kita cari tandanya nih. Dikurang apa ditambah? Cara melihatnya adalah, lihat apa yang mau kita eliminasi. Yang kita eliminasi adalah variabel x. Lihat tandanya. X ini positif apa negatif? 2 itu positif apa negatif? Kalau positif-positif atau negatif-negatif, jadi kalau kembar, positif-positif atau negatif-negatif tandanya, berarti dikurang. Tapi kalau kita buang misalnya kayak y nih, ini y kan y-nya yang atas positif, yang bawah negatif. Anggap aja sama-sama 6 ya, biar bisa kita eliminasi. Maka tandanya adalah ditambah, bukan dikurang. Jadi kalau beda, 1 plus 1 min berarti ditambah. Tapi kalau sama plus-plus atau min-min berarti dikurang. Oke. Nah, sekarang karena yang kita eliminasi x itu sama-sama plus, berarti kita kurang. 2x dikurang 2x hasilnya 0. Gitu ya cara bacanya. Nah, sekarang ini 6y dikurang min y. Jadi kadang kalian tuh salah karena cuma mengurangkan ke bawah gini. Tanda minnya nggak dipakai. 6y kurang y gitu kan. Jadinya 5y. Padahal hasilnya harusnya 7y. Jadi harus kalian pertemukan dengan pengurangnya ini dulu. 6y dikurang min y. Min ketemu min gitu kan ya. Jadi plus. Jadi 6 tambah 1 adalah 7y. Kemudian yang z 8z dikurang min 5z. Min ketemu min lagi nih. Plus 8 tambah 5 adalah 13. 4 kurang 3 adalah 1. Nah, ini kita namakan sebagai persamaan 4. Kemudian ulangi langkahnya lagi katanya. Kita eliminasi sekali lagi dengan persamaan yang berbeda. Kalau tadi persamaan 1, 2, kita coba yang lain. 1, 3 boleh, 2, 3 boleh. Jadi ada 2 pilihan aja nih, karena tadi sudah dipakai. Nah, sekarang yang perlu kalian perhatikan adalah kalau yang pertama tadi kalian eliminasi variabel x, maka yang kedua juga harus eliminasi variabel x. Gitu ya, harus sama yang dieliminasi. Nggak boleh kalian yang pertama eliminasi x aja. Yang kedua kita gantian, jadi eliminasi y. Itu nggak boleh. Jadi kalau yang pertama sudah dieliminasi x-nya,
Yang kedua juga X-nya yang harus dieliminasi. Oke, paham ya? Nah, sekarang tinggal kita eliminasi tadi persamaan 1 dan 3 katanya. 1 dan 3. Karena kita harus mengeliminasi X, berarti harus kita samakan X-nya nih. Persamaan pertama, variabel koefisien X-nya adalah 1. Persamaan ketiga, koefisien X-nya adalah 3. Berarti yang pertama harus kita kali dengan 3, biar sama-sama 3X. X kali 3 adalah 3X. 3Y kali 3, 9Y. 4Z kali 3, 12Z. 2 kali 3, 6. Oke, sekarang lihat tanda lagi. Sama-sama plus variabel yang mau kita eliminasi. Plus katanya, berarti harus dikurang. 3X kurang 3X, 0. Habis X-nya. 9Y dikurang 2Y, 7Y. 12Z dikurang min 2Z. Min ketemu min lagi, berarti ditambah. 12 tambah 2 adalah 14Z. Nah, sekarang 6 dikurang min 1. Min lagi nih. 6 tambah 1 adalah 7. Ini persamaan 5. Nah, kemudian eliminasi. Tadi kita pakai sudah ada 2 kali eliminasi. Harus eliminasi sekali lagi. Yaitu eliminasi persamaan 4 dan 5. Nah, sekarang persamaan 4 dan 5-nya kita eliminasi. 4 tadi 7Y plus 13Z sama dengan 1. Yang kedua 7Y tambah 14Z sama dengan 7. Maka tinggal kita kurangkan. Sudah sama nih. Sudah ada 7Y, 7Y. Sudah sama, tinggal kita kurang. Kenapa dikurang? Karena yang kita eliminasi Y. Koefisiennya adalah plus 7, plus 7. Sama-sama plus. Berarti dikurang. 13Z dikurang 14Z adalah min Z. Ini min dulu ya. Salah nih. 1 dikurang 7 adalah min 6. Nah, baru min dengan min, maka Z-nya adalah 6. Oke, ini sebenarnya bukan substitusi ya. Ini berarti bukan cara eliminasi, tapi cara eliminasi dan substitusi, campuran. Karena ini kemudian substitusikan katanya. Z6 ke persamaan 4. 7Y tambah 13 kali 6. Z-nya kita ganti dengan 6. 7Y sama dengan 1 dikurang 78. Oh, ya. Nah, sekarang 77 katanya. Min 77. Baru dibagi dengan 7 yaitu min 11. Y-nya dapat min 11. Nah, sekarang Z-nya 6. Y-nya min 11. Substitusikan ke persamaan 1 boleh. 2 boleh. 3 boleh. Yang penting salah satu variabel yang kita cari. X tambah 3 kali min 11 tambah 4 kali 6. Min 33 ditambah 24 katanya. Sama dengan 2. Sehingga X sama dengan 11. Ini bisa kalian hitung sendiri ya. Jadi penyelesaiannya adalah X sama dengan 11. Y sama dengan min 11. Dan Z sama dengan 6. Kalau ditulis dalam himpunan penyelesaian, 11, negatif 11,6. Jadi ini tadi yang dijelasin metode campuran ya, bukan metode eliminasi. Jadi kalau metode eliminasi itu nggak ada substitusi nih. Yang ini nggak ada substitusi. Jadi kalau sudah eliminasi, sudah dapat Z. Ya, tadi kan kita eliminasi 4 dan 5. Dapat Z. Oke, sudah eliminasi. Harus eliminasi lagi. Pakai 4 dan 5 lagi. Kalau tadi kita eliminasi Y, sekarang kita eliminasi Z-nya. Oke, jadi eliminasinya 2 kali dengan pakai persamaan 4 dan 5. Jadi yang C 4 dan 5 untuk eliminasi Y, kemudian yang D 4 dan 5 untuk eliminasi Z. Kemudian sudah dapat Y dan Z, masih belum boleh substitusi karena kita harus pakai eliminasi murni. Berarti apa yang harus dilakukan? Kita kembali ke awal dulu. Oke. Yang harus dilakukan adalah, kalau tadi Y dan Z itu sudah dapatkan, kita mau nyari X. Yang harus dilakukan mulai dari awal lagi. Yang A lagi kita cari. Jadi gunakan persamaan 1 dan 2 lagi, tapi yang dieliminasi bukan X, karena kita mau nyari X.
Jadi kalian boleh eliminasi Y, boleh eliminasi Z. Ulangi lagi pakai cara yang seperti tadi. Kita eliminasi Y-nya atau Z-nya, yang penting jangan X-nya. Dapat persamaan 5 lagi. Nah, kemudian eliminasi lagi. Jadi kita ngulang dari awal lagi. Untuk mendapatkan si X-nya tadi, variabel terakhir. Karena nggak boleh pakai substitusi. Eliminasi 4, 5. Tadi kan yang dieliminasi Y dan Z. Berarti sisa XY atau XZ. Tinggal kalian eliminasi variabel yang bukan X. Jadi kalau pakai XY berarti Y-nya dieliminasi. Kalau pakai XZ berarti Z-nya dieliminasi. Nanti pasti ketemu X. Baru tulis himpunan penyelesaiannya. Oke, sekarang ini tadi harusnya contoh yang pertama tadi ya. Jangan lupa kalau setelah menghitung hasil dari himpunan penyelesaiannya, dicoba checking katanya nih, melakukan checking dari hasil yang diperoleh. Jadi kalian cek, masukkan variabel X, Y, dan Z yang kalian peroleh ke dalam persamaan. Kalau hasilnya benar, persamaannya sama, atau sama dengannya sama, ini ya, 11 min 11, 6. Masukkan ke persamaan awal nih. Boleh ke persamaan 1, boleh ke persamaan 2, boleh ke persamaan 3. X-nya ganti 11 tadi, Y-nya ganti min 11, Z-nya ganti 6. Kalau hasilnya sama dengan 2, berarti benar. Oke, kalau salah, berarti ada error nih cara menghitungnya. Nah, sekarang yang perlu dipahami juga, nih, bentuk geometri penyelesaian SPLTV. Terdiri atas 3 persamaan linear 3 variabel, berbentuk bidang katanya. Jenis-jenis penyelesaian SPLTV. Didasarkan pada kedudukan 3 bidang dari persamaan penyusun SPLTV. Jika ketiga bidang saling sejajar, maka SPLTV tidak memiliki penyelesaian. Jika ketiga bidang saling berpotongan, maka SPLTV memiliki tak hingga penyelesaian. Jika ketiga bidang saling berpotongan pada sebuah titik, maka SPLTV memiliki satu penyelesaian. Ini membingungkan kata-katanya. Jadi yang pertama ini bukan saling sejajar. Kalau tidak memiliki, benar. Jika ketiga bidang saling sejajar, jadi sejajar. Misalnya ini ibu garis ya. Garis seperti ini, kemudian yang kedua garis seperti ini. Ini kan nggak pernah ketemu. Maka nggak akan ada penyelesaiannya gitu maksudnya. Nggak pernah ketemu berarti nggak ada penyelesaiannya. Nah, sekarang kita bahas yang ketiga dulu. Kalau dia berpotongan pada sebuah titik, jadi ada garis berpotongan, mau tegak lurus ataupun enggak, maka pasti ada satu penyelesaian. Nah, sekarang ketiga bidang ini bukan saling berpotongan, tapi saling berimpit. Harusnya kalau berimpit, maka SPLTV memiliki tak hingga penyelesaian. Jadi satu garis ini sebenarnya kelihatannya satu garis, tapi padahal dia ada 2 garis, ada 3 garis. Karena numpuk, berimpit itu numpuk. Maka dia memiliki tak hingga penyelesaian. Nah, seperti apa sih yang tidak memiliki penyelesaian dan tak hingga penyelesaian itu? Nah, seperti ini. Contoh bidang yang saling sejajar. Nih, yang perlu kalian perhatikan. Jadi dari soal tuh kelihatan dia ini sejajar apa enggak. Oke, ini bukan 3, harusnya 6. Coba kita edit dulu. Ini bukan 3, tapi bisa enggak 6. Oh, sorry. Nah, jadi ketiga bidang saling sejajar itu kalau ada 2 persamaan atau bahkan 3 persamaan yang itu adalah kelipatannya atau persamaan yang senilai. Nah, lihat persamaan pertama. X, Y, Z sama dengan 2. Oke. 2X tambah 2Y tambah 2Z sama dengan 6. X tambah Y tambah Z sama dengan 3. Nah, sekarang perhatikan. 2X ini persamaan ketiga, kalau kita kali 2 menghasilkan persamaan kedua. Atau persamaan kedua adalah kelipatan dari persamaan ketiga. X kali 2, 2X. Y kali 2, 2Y. Z kali 2, 2Z. 3 kali 2, 6. Nah, berarti kan ini sama saja. Sama saja kayak pecahan senilai itu 1/2 itu sama aja dengan 2/4. Oke.
Jadi kalian menjawab 2/4 boleh, menjawab 1/2 juga boleh, karena sama aja nilainya. Sama dengan bentuk yang kedua dan yang ketiga ini. Jadi ini dianggap satu persamaan. Maka kalau ada soal yang ininya senilai seperti ini, dia dikatakan saling sejajar, berarti tidak memiliki penyelesaian. Nah, sekarang yang berpotongan itu, kalau yang berpotongan itu ya seperti yang kita selesaikan tadi. Dia menghasilkan X berapa, Y berapa, dan Z berapa. Tapi kalau yang tidak memiliki penyelesaian, kita kembali lagi. Nah, ini. Memiliki tak hingga penyelesaian katanya. Jadi kalau saling sejajar tadi tidak memiliki penyelesaian, kalau saling berimpitan, ya ini kita ganti aja berimpitan, maka SPLTV memiliki tak hingga penyelesaian. Oke, sudah selesai. Silahkan dipelajari lagi. Kalau ada yang ditanyakan, silahkan ditanyakan melalui kolom komentar atau di pertemuan selanjutnya. Makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.